Oke teman-teman, pada video kali ini teman-teman saya akan menunjukkan tuh cara merakit Power Mini TDA 2004 ya teman-teman ya. Ini di sini saya sudah punya Power Mini TDA 2004. Itu apa ya? Memang tidak ada kardus, saya beli itu hanya pakai plastik gitu ya, dikasih plastik gitu. Namun di sini sebenarnya saya akan tunjukkan cara proses perakitannya ya. Simple, ini dari GM teman-teman ya. Teman-teman nggak harus beli yang sama dari produk GM juga nggak apa-apa, produk yang lain juga nggak apa. Cara merakitnya simpel, tapi yang perlu diketahui mungkin teman-teman akan bingung. Nah, untuk speaker ya, ini kalau teman-teman bisa lihat ya di sini tuh. Bentar ya teman-teman, saya akan perdekatkan dulu. Nah, di sini ada kabel speaker ya. Ini adalah output speaker. Bentar ya, ini saya. Nah, mungkin teman-teman akan bingung ya. Di sini ada speaker. Nah, di sini kan cuma plus plus ya. Terus negatifnya mana? Nah, segini teman-teman. Power TDA 2004 ini yang saya punya ini kan mono ya. Dia tuh sistemnya tuh BTL. Ya, sistem BTL. Ibarat kata gini, satu IC ini dia tuh punya dua output speaker, punya dua output ya teman. Untuk speaker itu punya dua output. Nah, itu sebenarnya digabung jadi satu tapi sudah dari pabrik teman-teman. Jadi sebenarnya IC ini dia tuh stereo ya teman-teman. Jadi karena dia tuh di betel jadinya satu stereo dijadikan satu. Jadi memang dia itu keluarnya hanya plus plusnya aja teman-teman ya. Jadi di sini adalah untuk jalur plus sama plus. Terus terus gimana untuk kalau speaker kan nggak ada plus plus ya, cuma negatif sama positif. Nah, teman-teman bisa bolak-balik itu nggak apa-apa ya. Ini yang paling penting teman. Jadi teman-teman punya speaker ya, misalkan plus minus minus plus itu bisa dibolak-balik nggak apa-apa teman-teman. Jadi nanti dia tuh maju mundur mundur maju ya sama kalau teman-teman bolak-balik ya teman. Karena ini sudah saya coba, itu sudah lama. Hampir semua Power Mini TDA 2004 itu rata-rata BTL semua teman-teman ya, BTL semua. Walaupun stereo pun itu juga ya BTL teman-teman. Itu juga rata-rata BTL yang pernah saya beli ya teman-teman ya. Power yang sudah jadi baik di speaker aktif pun yang dari pabrik itu sama, itu juga BTL gitu. Yang Power Mini yang untuk speaker 5 in 6 in tuh ya ada yang BTL itu ya, TDA 2004 itu ya BTL. Meskipun dia stereo tapi dia dua IC ya teman-teman ya. Jadi lebih bertenaga gitulah teman-teman. Meskipun Power Mini tapi lebih bertenaga teman-teman ya. Ini kalau di kelasnya Power TDA 2004 ini cukup bertenaga. TDA 2004 sama 2005 itu sama sebenarnya. Hanya membedakan IC tulisan 2004 sama 2005. Tapi intinya sama dia teman-teman. Jadi kalau 2003 itu jelas beda teman-teman ya. Jadi ini menggunakan DC 12 volt. Jadi kalau teman-teman punya adaptor 12 volt maka teman-teman nggak perlu yang namanya merakit PSU sendiri. Jadi teman-teman tinggal tancap aja plus minus, sambungkan ke bagian ini kan ada terus DC ya. Mawang kalau di sini kan ada 12 sampai 15 volt. Memang bisa teman-teman 12 sampai 15 volt. Tapi jika teman-teman ini kan standar ya, pendinginnya ini cuma hanya setipis ini ya, nggak, menurut saya nggak recommended lah ya sebenarnya. Ini kurang kalau menurut saya. Jadi teman-teman bisa ganti pendingin yang lebih tebal lagi ya. Di sini sudah ada ya untuk bagian DC. Ini adalah bagian DC teman-teman. Jadi teman-teman harus bikin PSU sendiri ya. PSU non simetris, nanti saya kasih tahu kan cara merakitnya ya. Jadi ini plus sama negatif. Nah, seharusnya kalau output speaker kan harusnya ada plus ada negatif, di sini kan nggak ada ya, alias kosong. Nah, maka di sini tuh dua jalur itu sebenarnya plus semua. Jadi teman-teman dikasih speaker dibolak-balik, misalnya kebolak-balik itu nggak apa-apa teman-teman. Kalau nanya bagian plus minusnya mana ya, nggak ada. Ini semuanya itu diambil memang plus semua teman-teman. Jadi ya, paham ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, jadi kalau misalkan teman-teman saya urutkan mungkin akan bingung teman-teman. Jadi saya tunjukkan aja langsung gitu aja intinya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi saya menggunakan tune control mono. Jadi nanti akan saya coba kalau lebih gini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman menyukai Power Mini, saya sarankan teman-teman yang beli yang sudah jadi aja. Yang sudah jadi itu sudah ada include dengan tune controlnya, sudah ada dengan PSU nya, itu harganya jauh lebih murah tinimbang teman-teman beli yang seperti ini harganya cukup mahal ya. Seperti ini agak cukup mahal, memang IC nya sendiri cukup mahal teman ya. Ini saya menggunakan nanti tune control mono. Jadi nanti kita pasang aja. Jadi untuk bagian resistor
ini saya kasih resistor 2K2, teman-teman bisa lihat ya. Tujuannya apa? Agar supaya antara jalur S sama R itu tidak gabung jadi satu. Jadi saya kasih hambatan resistor 2K2. Jadi resistor 2K2 masuk ke jalur R sama R, terus saya jadikan satu untuk plus bagian input ya sini. Nah ini groundnya seperti ini ya. Nah oke ya, ini sama 12 volt juga. Oke teman-teman, langkah yang pertama, jadi saya cara merakit PSU non simetrinya dulu ya teman-teman ya. Jadi nah saya udah menyiapkan elko yaitu 35 volt. Kalau teman-teman menggunakan elko yang lebih gede juga gak apa-apa. 35 volt 2200 mikro, dioda 1 ampere cukup. Sebenarnya nggak cukup sih, sebenarnya minimal ya 2 ampere ya. Nah bagian kaki ini teman-teman kan ada yang namanya kaki plus dan kaki negatif ya, atau bisa disebut tuh kalau kaki plus itu adalah anoda dan kaki negatif tuh katoda. Jadi kalau apabila yang dikasih tegangan itu bagian kaki anoda, maka keluarnya di sini aja nanti negatif ya, negatif. Jadi kalau yang negatif ini dikasih misalkan tegangannya di sini, maka keluarnya yaitu positif ya. Teman-teman bisa ikutin cara saya aja biar tidak terlalu ribet gitu ya teman-teman. Saya bentar ya, saya berdekatkan dulu. Nah oke teman-teman, ini adalah kaki elko pada kaki negatif, kita solder di bagian CT ya, CT pada trafo ya teman-teman. Nanti saya ambil di 12 volt aja ya teman-teman. Ini saya solder terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nah untuk sementara seperti ini ya untuk bagian PSU non simetrisnya. Jadi untuk kaki elko pada kaki elko negatif kita sambungkan ke CT ya teman-teman ya, seperti ini. Untuk bagian elko positifnya kita kasih dioda teman-teman. Saya pasang dulu ya diodanya, nanti saya jelaskan kembali. Nah oke teman-teman, di sini saya tunjukkan dulu ya untuk PSU nya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ini untuk dioda teman-teman bisa lihat ya, saya tunjukkan terlebih dahulu. Nah ini untuk kan untuk dioda. Nah ini adalah bagian kaki yang ya, kaki elko pada positif kita kasih dioda, atau mungkin diodanya itu kalau untuk yang ada silvernya itu adalah kaki anoda, sedangkan yang bagian belakang sini yang ke trafo ya, yang ke trafo, yang ke tegangan pada trafo ini adalah anoda teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat cara prosesnya seperti ini. Jadi ini yang tadi sudah saya solder, saya jelaskan aja teman-teman. Yang bagian silvernya itu ada cincin silver, ini bagian positifnya itu yang di solder kepada kaki pada elko ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Nah teman-teman bisa lihat dulu seperti ini penampakannya, penampilannya. Ini untuk PSU ini kita bisa gunakan untuk borongan tone control sama TDA ya, TDA 2004 ya. Jadinya itu seperti ini ya teman-teman ya. Jadi nah oke teman-teman, seperti ini ya jadinya. Nah ini trafo 1 ampere ya, 2 ampere juga nggak apa-apa. Jadi kalau untuk TDA 2004 itu di 3 ampere kecil tuh nggak ada masalah teman-teman ya, nggak apa-apa teman-teman. Jadi apakah aman teman-teman ya, jadi nggak apa-apa karena saya sudah mau cek bahwa untuk TDA 2004 2005 baik 2004 2005 itu kalau menurut saya itu ya sama gitu ya, sanggup sama gitu. Itu dia memiliki tenaga yang lebih super ya, lebih bertenaga, terutama untuk bass juga lumayan. Tapi kalau untuk tingkat power mini ya, tapi kalau teman-teman mungkin tepat ujung-ujungan masih power mini ya teman-teman. Kalau ini hanya cuma saya menunjukkan untuk cara merakitnya simple gitu aja. Kalau saya sarankan lebih baik teman-teman beli power yang 65 watt lah sekalian, itu lebih bertenaga beneran teman-teman. Nah oke ya, ini teman-teman bisa lihat ya. Nah teman-teman bisa ikutin tuh bisa teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat, perhatikan seperti ini ya. Saya kasih waktu teman-teman untuk bisa meniru aja seperti ini ya. Nah ini bagian yang ini saya kasih tegangan tuh 12 volt ya, dari trafo ke elko itu 12 volt. Teman-teman bisa lihat dari trafo tegangan 12 volt. Ini kan harus kasih dioda ya, karena harus DC. Kalau nggak ada dioda nanti malah AC nanti. Untuk menjadi DC itu harus disearahkan menjadi DC pakai dioda ya teman-teman. Bisa lihat seperti ini. Nah ya oke ya, sudah ya teman-teman. Apakah ini sudah kelihatan jelas atau enggak ya teman-teman? Saya rasa udah kelihatan jelas banget ya teman-teman. Oke, sampai sini udah bisa dipahami teman-teman. Oke ya, jadi kita langsung setelah ini kita pasang eksekusi untuk keseluruhan ya, baik untuk tune control maupun untuk power baik tune control maupun untuk power mini ya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman nanti akan saya jumper jadi satu aja bagian tune control sama
untuk power mini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, kabel warna hijau ini, kabel warna hijau ini saya gunakan untuk plus, sedangkan yang warna hitam adalah untuk negatif ya teman-teman. Kita jumper sama yang ada di tune control plus ya, seperti ini. Jadikan satu seperti ini aja ya. Jadi kita sambung ke elko pada positif ya WSU. Nanti saya tunjukkan kembali ya teman-teman. Jadi ini saya sudah terlebih dahulu ya. Nah oke teman-teman, ini saya sudah sambung ya. Ini bagian antara untuk bagian ke power mini dari TDA 2004 sama tune control ini teman-teman bisa lihat. Ini bagian tegangan ya, yang merah putih ini juga tegangan pada tune control, sama kabel warna hijau sama hitam ini untuk supply ini power mini TDA 2004 saya jumper jadi satu. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Ya, ini saya jumper jadi satu, teman-teman bisa lihat ya. Seperti ini teman-teman. Nah ini tahapan ini hampir selesai, hanya tinggal proses penyambungan inputnya teman-teman ya. Ini input pada power mini, sedangkan mana tuh, sedangkan yang ini adalah outputnya pada tune control ya. Kita sambung aja terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi oke ya, tahapan ini udah selesai teman-teman. Ini bagian apa ya, input ya. Ini adalah outputnya, output tune control ya teman-teman, bisa lihat ya. Nah ini adalah output tune control, kita sambungkan ke input pada power mini di sini inputnya ya teman-teman ya. Jadi di sini input, terus saya kasih kabel seret. Nah ini ada ketemunya di output sini. Output tune control masuk ke input pada power mini ya. Output tune control masuk ke input pada power mini seperti ini ya. Udah selesai ya teman-teman. Langkah ini udah selesai, tinggal tes saja sebenarnya teman-teman ya. Jadi ini di sini saya kasih resistor 2K2 teman-teman, biar tidak menjadi satu gitu ya, biar ada pemisah dikit gitu ya teman-teman. Nah tahap ini udah selesai ya teman-teman, ini tinggal tes saja teman-teman ya. Saya kira sampai di sini, kita bisa ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.